Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanin Yustika dengan NIM 222111027. Di sini saya akan sedikit menjelaskan konsep terkait perbedaan umum antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah asuransi syariah. Selamat menonton. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gimana kita bisa tetap merasa aman di tengah kepastian hidup yang selalu membayangi? Dimana kapan aja musibah bisa datang mengancam stabilitas finansial dan juga ketenangan kita. Tenang aja, disinilah asuransi ini hadir sebagai solusi krusial. Namun penting juga nih untuk dipahami bahwa tidak semua asuransi diciptakan sama. Di Indonesia misalnya, ada dua jenis asuransi utama yang menawarkan perlindungan dari resiko, namun beroperasi di atas fondasi prinsip yang berbeda secara fundamental. Yang pertama ini ada asuransi syariah, yang kedua ada asuransi konvensional. Di mana keduanya memiliki tujuan serupa, yakni memberikan rasa aman dan jaminan finansial, tetapi cara mereka untuk mencapai tujuan tersebut serta nilai-nilai yang mereka pegang ini sangatlah berbeda. Di mana asuransi syariah berlandaskan hukum Islam, mengedepankan prinsip keadilan dan juga tolong-menolong atau ta'awun, dan juga terkait dengan mereka memegang teguh keberkahan. Sementara pada asuransi konvensional lebih berfokus pada model bisnis, transfer resiko, dan keuntungan finansial. Jadi ini bukan cuma sekedar perbedaan dalam klaim ataupun premi, tapi juga perbedaan filosofi yang membentuk seluruh operasional dan hubungan antara perusahaan dengan peserta asuransi. Secara historis, konsep perlindungan kolektif terhadap risiko sejatinya bukanlah hal baru. Jejak-jejak asuransi bisa ditelusuri hingga ribuan tahun lalu, bahkan sejak zaman Nabi Yusuf di Mesir kuno. Beliau menyarankan raja-raja untuk menyisihkan hasil panen berlimpah sebagai cadangan di masa paceklik, di mana ini merupakan sebuah bentuk mitigasi resiko kolektif dan perencanaan strategis untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Dalam sejarah Islam, kita mengenal konsep akilah, di mana anggota suku saling menanggung uang darah atau diat jika terjadi pembunuhan. Ini juga menunjukkan semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama dalam menanggung beban finansial akibat musibah. Kemudian pada abad ke-12 hingga abad ke-13 Masehi, asuransi konvensional ini mulai berkembang, terutama di kalangan pedagang maritim yang ingin melindungi diri dari resiko perjalanan laut yang berbahaya. Kemudian pada puncaknya pada abad ke-19 Masehi, di mana William Gibbon di Inggris memperkenalkan praktik asuransi dalam bentuk perusahaan yang lebih teratur dan terstruktur. Ini juga menandai lahirnya industri asuransi modern seperti yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, perbedaan paling mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional ini terletak pada landasan hukum yang menjadi fondasi operasionalnya, di mana asuransi syariah berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya, pada firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang dengan jelas menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Untuk memastikan kepatuhan syariah, seluruh operasional asuransi syariah juga berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang menegaskan bahwa setiap transaksi harus bersih dari maghrib, yaitu maisir atau perjudian, horor ketidakpastian, dan juga riba ataupun bunga. Ini berarti tidak ada unsur spekulasi, ketidakjelasan, atau pengambilan keuntungan berbasis bunga. Di sisi lain, asuransi konvensional diatur oleh hukum dan regulasi pasar umum yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia misalnya, asuransi konvensional tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang mana sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab atas regulasi, pengawasan, dan juga perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Dalam asuransi, setiap transaksi harus bersih dari maghrib. Apa sih itu maghrib? Yang pertama, maisir atau perjudian, horor atau ketidakpastian, dan juga riba atau bunga. Ini diwujudkan melalui akad-akad seperti mudharabah, wadiah, dan wakalah untuk aspek komersial, serta yang paling inti adalah adanya akad tabaruk atau tolong-menolong, di mana setiap peserta saling menyumbang
ke dana bersama untuk membantu yang terkena musibah. Sementara itu, pada asuransi konvensional umumnya ini menggunakan akad jual beli, di mana nasabah membayar premi untuk mengalihkan resiko kepada perusahaan dan juga akad hibah dalam berupa produk. Inti dari perbedaan filosofis ini tercermin dalam prinsip inti keduanya, yaitu sharing of risk versus transfer of risk. Di mana dalam asuransi syariah yang berlaku adalah prinsip sharing of risk atau berbagi resiko. Ini berarti ketika seseorang mengalami musibah, beban finansialnya tidak ditanggung sendiri, melainkan dibantu oleh seluruh peserta lainnya melalui dana tabaruk yang telah mereka sumbangkan sebelumnya. Konsep ini adalah manifestasi konkret dari ta'awun atau tolong-menolong, di mana peserta berkontribusi untuk saling membantu saat ada yang membutuhkan. Kemudian dana tabaruk ini murni untuk tujuan kebajikan dan bantuan bersama. Sebaliknya dalam asuransi konvensional, prinsip yang dianut adalah transfer of risk. Di sini resiko finansial dialihkan sepenuhnya dari individu ataupun nasabah kepada perusahaan asuransi. Nasabah membayar sejumlah premi dan sebagai imbalannya, perusahaan asuransi mengambil alih tanggung jawab atas resiko yang diasuransikan. Premi yang dibayarkan oleh nasabah ini sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Selanjutnya terkait perbedaan prinsip yang juga berimbas pada akad atau kontrak yang digunakan serta pengelolaan dana secara keseluruhan. Dalam asuransi syariah, berbagai akad digunakan untuk memastikan kepatuhan syariah seperti akad mudharabah atau bagi hasil, akad wadiah atau titipan, dan akad wakalah atau perwakilan untuk aspek komersial dan investasi. Namun yang paling krusial adalah akad tabaruk, di mana peserta menyumbangkan dana dengan niat saling membantu. Dana peserta di asuransi syariah umumnya dibagi menjadi dua rekening, yaitu rekening tabaruk, di mana ini digunakan untuk pembayaran klaim dan manfaat, dan juga rekening individu peserta yang dikelola dengan prinsip bagi hasil, di mana perusahaan bertindak sebagai pengelola dana dan keuntungan dibagi kepada peserta. Jadi perusahaan hanya sebagai pengelola dana, bukan pemilik sepenuhnya atas dana tersebut. Sebaliknya, dalam asuransi konvensional umumnya digunakan akad jual beli, di mana nasabah membeli janji perlindungan dari perusahaan. Premi yang dibayarkan sepenuhnya menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas untuk menginvestasikan dana tersebut sesuai dengan kebijakan mereka, dan juga dengan keuntungan investasi sepenuhnya akan menjadi milik perusahaan tanpa dibagi kepada peserta, meskipun ada beberapa produk konvensional yang menggunakan akad hibah. Model jual beli tetap menjadi dominan pada asuransi konvensional. Terakhir, aspek pengawasan juga menunjukkan perbedaan secara signifikan, di mana asuransi syariah diawasi secara ketat oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang berada dalam setiap lembaga asuransi syariah, di mana tugas DPS adalah memastikan seluruh operasional perusahaan mulai dari produk hingga investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari hal-hal yang diharamkan. DPS juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ataupun DSN MUI untuk mendapatkan fatwa dan pedoman. Di sisi lain, asuransi konvensional berada di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana OJK memiliki peran sentral dalam regulasi mengawasi stabilitas industri asuransi secara keseluruhan, serta melindungi kepentingan konsumen agar tidak ada praktik yang merugikan. Jadi, meskipun tujuan akhir keduanya adalah memberikan perlindungan finansial, asuransi syariah dan konvensional berdiri di atas fondasi yang berbeda, mencerminkan nilai-nilai dan pendekatan yang beragam terhadap resiko keuangan. Memahami perbedaan fundamental ini adalah langkah pertama yang krusial untuk membuat keputusan yang tepat, di mana untuk memilih asuransi yang paling sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan kebutuhan finansial.